selamat hari Minggu. Natal terus mendekati kita saudara. Kita terus bersuka cita sebab kita punya Allah yang besar. Dia Tuhan yang raja, raja di atas segala raja, Tuhan yang besar. Yes Lord. Kami mau datang memuji Engkau ya Raja. Yes. Sama-sama naikkan pujian nih saudara. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Yes Lord. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Yes Lord. Ayo lebih antusias lagi. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Lagi. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Sebab Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Ayo saudara, nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Oh Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Yes Lord. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Sebab Dia Allah pencipta langit bumi, Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja yang pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Oh Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar. Dia dahsyat, Dia luar biasa saudara. Kemuliaan bagi Tuhan. Gloria, Gloria. Wuhu. Biar setiap pulau, saudara, kota, bangsa memuji Dia. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus
pujian ini saudara, ayo. Akan terdengar nama Yesus. Berita keselamatan dari Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Yes. Biar kemuliaan Tuhan memenuhi bumi. Engkau disembah dan semua akan berkumpul Tuhan, datang menyembah Engkau, berhimpun bersama-sama. Jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan akan mengenal Tuhan dan berkumpul bersama-sama menyembah Dia. Haleluya, haleluya. We believe, kami percaya sebab Engkau lahir untuk menyelamatkan dunia. Yes, mari katakan. Hai
katakan, bernyanyilah kamu tentara malaikat, turut bernyanyi manusia. Pujilah Dia juru selamat kita.
because you are worthy. Christ is the Lord is worthy. For He alone is worthy. For He alone is worthy. For He alone is worthy. Christ the Lord. For He alone is worthy. Christ, Dia yang layak. Sekali lagi katakan. For He alone is worthy. Christ the Jemaat yang dikasihi Tuhan, pemirsa pendengar yang setia, Shalom. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Dan hari ini kembali kita berjumpa mendengarkan firman Tuhan yang amazing, yang dahsyat, yang memiliki kuasa untuk merubah hidup dan mentransformasikan kita. Saya ajak kita mulai dengan mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Dan setiap kali kita ambil perjamuan kudus, saya diingatkan akan hal yang dilakukan Tuhan Yesus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Secara fisik dan secara roh. Secara fisik lewat tubuhnya, kita boleh disembuhkan dari sakit penyakit oleh bilur luka yang ada di tubuhnya. Dan secara rohani lewat darahnya, kita memperoleh hidup. Bahkan hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Angkat roti yang ada di tangan saudara, kami mengucap syukur Tuhan bahwa kuasa kayu salib di dalam hidup kami tidak hanya perkara rohania, tetapi juga perkara jasmania di dalam tubuh kami. Kami boleh klaim janji firman-Mu, oleh bilur-Mu kami disembuhkan. Saudara, mari kita makan tubuh Tuhan Yesus Kristus dan terima kesembuhan ilahi dari Dia. Angkat cawan yang ada di tangan saudara. Kami mengucap syukur karena darah artinya kehidupan. Kehidupan yang kekal Engkau berikan kepada kami. Karena kami adalah makhluk rohani. Darah-Mu menebus kami. Perbendaharaan kata kematian sudah tidak akan ada lagi dalam hidup kami. Karena kehidupan yang kekal telah Engkau berikan lewat darah Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Mari kita minum darah Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pemirsa pendengar yang setia, hari ini saya tidak sendirian. Hari ini saya bersama dengan Pak Andi Tananda. Dan kita akan bincang-bincang tentang apa yang Tuhan telah lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Dan saya berdoa, percaya apa yang dibagikan akan menjadi inspirasi dan kekuatan juga buat saudara dimanapun saudara berada. Andi, apa kabar nih? Baik, Pastor. Terima Thank you kasih. for coming nih. Ya, sama-sama, Pastor. Udah diundang. Thank Iya, you. ini sudah akhir tahun nih. Akhir tahun, Pastor. Akhir tahun 2020. Believe it or not, kita sudah di penghujung tahun. Iya, Pastor. Beberapa hari lagi tahun baru 2021. Oh, benar sekali. Cepat, Pastor. Cepat sekali khususnya di tahun pandemi ini ya. Iya, benar. Mau kemana-mana juga nggak terlalu bisa ya dibatasi ya. Iya. Nah, di akhir tahun ini saya percaya ada sesuatu yang kita alami, baik yang enak maupun yang tidak enak. Tentunya di dalam setiap keadaan Tuhan memberikan kita kesempatan untuk belajar sesuatu dari yang terjadi. Nah, kamu bisa sharing-sharing nggak? Atau kita sama-sama sharing nih kepada jemaat, pemirsa pendengar yang setia. Iya. Wah, kalau tahun ini, Pastor ya, buat saya setiap tahun pasti penyertaan Tuhan, kasih Tuhan tuh luar biasa, Pastor. Di tengah kita juga nggak sempurna hidupnya ini. Mungkin juga kadang mengecewakan orang lain. Karena ekspektasinya itulah berbeda-beda jadi ini kan. Nah, tapi tahun 2020 ini buat kita nih lebih baik kasih nama spesial, Pastor. Apa itu?
lebih banyak di rumah. Iya ya, kita dikungkung di rumah Di ya. rumah, Pastor. Nggak bisa kemana-mana ya. Nggak bisa kemana-mana. Bikin frustrasi orang. Iya, bahkan bukan hanya itu, kebetulan saya kan di bisnis, Pastor. Mhm. Bisnis di luar dugaan, namanya bisnis kita kan ada set target, Pastor, tiap tahun ya. Kali ini bukan nyampe target, Pastor. Malah target kita kayak hilang, entah kemana. Wow. Jadi, Itu juga tidak hanya kamu alamin, Di. Ini banyak orang. Bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Iya, karena pandemi sih. makanya jadi kalau apalagi kayak saya kan bisnis yang dihitungnya startup bisnis, Pastor. Bakal lebih berasa lagi, Pastor. Istilahnya simpenan kita tuh nggak sebanyak yang mungkin para company yang udah puluhan berdiri tahun. sejak puluhan tahun ya. Ya, cuman luar biasanya, saya nggak bilang yang puluhan tahun lebih established ya. Banyak juga yang bahkan puluhan tahun juga Bisa kolaps ya. mereka kolaps, Pastor. Iya. Gitu. Jadi apalagi customer saya juga ada begitu, Pastor. Yang saya nggak nyangka, akhirnya saya bayarnya jadi nyicil. Kita juga belajar Kena dampaknya ya. dampak, Pastor. Berbesar hati kita juga harus terima. Bagus dibayar cicil daripada nggak Iya, dibayar gitu. Tapi ya 2020 ya spesial lagi, kenapa kita bilang, saya dapat anak, Pastor. Oh. Ya kan anak saya sekarang yang kedua udah namanya Gracelyn. Udah hampir setahun nih, Februari ini setahun. Kita ingat sekali, Pastor. Anak kita yang pertama namanya Kayla, artinya dia murni. Apa adanya dari Tuhan gitu kan. Nah yang kedua Gracelyn, kita buat kabar baik. Nah itu yang di situ kita lihat kenapa kita bilang di tengah pandemi ini, kita bilang tahun ini spesial, kita malah dapat kabar baik. Nah kira-kira kalau Pastor sendiri gimana nih, Pastor? Nanti dulu, maksudnya akan ada the coming baby ya? Wah, pasti terlalu cepat nih ngomongnya. Bener, Pastor, ini malah dapat lagi. Maksudnya si Gracelyn kan umur berapa sekarang? Sekarang berarti jatuhnya 9 bulan. Oh, dalam tahun ini ya? Iya, tahun ini. Nggak lama disusul ada dedek yang baru. Oke. Saya pikir Gracelyn sudah setahun lebih loh ya, belum ya? Belum. Wow. Oke, itu kabar baik itu. Anak itu adalah pemberian dari Tuhan. Benar, Pastor. Saya setuju. Kalau Pastor sendiri gimana, Pastor? Saya tahun ini, 2020 amazingly, di tengah-tengah pandemi, saya merasa saya lebih kuat dari sebelumnya. Wah. Iya, saya merasa saya lebih sehat. Ya, mungkin lucu juga ya, di tengah-tengah pandemi itu membuat orang lebih sadar kesehatan. Iya. Lebih menjaga kesehatan. Jadi di tahun ini ya saya mengucap syukur saya banyak kena matahari. Ya, walaupun nggak banyak keluar rumah. Saya merasa saya lebih sehat. Dan saya mengikuti beberapa saran dokter, ada orang-orang yang ngerti lah ya. Misalnya saya kumur air garam, itu rupanya membantu saya. Kamu kan tahu dulu saya suka batuk. Ya. Sekarang boleh bilang nggak ada lagi tuh. Wow. Rupanya batuk itu karena ada dahak ya. Jadi waktu saya kumur air garam, dahaknya keluar. Wah, saya setuju, Pastor. Iya, dan sekarang malah saya kumur air garam sudah nggak banyak dahak lagi. Berarti badan saya lebih sehat. Jadi saya mengucap syukur. Waktu Pastor cerita mengenai batuk, saya kan juga batuk, Pastor. Ya beberapa waktu lalu kan semua tahulah sekarang udah kita saksian juga. Saya kan kena COVID kan, Pastor. Iya. Makanya ini tahun yang spesial. Dirawat begitu lama. 30 hari kan ya, iya, di rumah sakit ya. Jadi saya baru tahu, Pastor ya. Salah satunya yang paling manjur itu kumur-kumur. Nah, bukan hanya Pastor, saya sampai detik ini masih kumur-kumur. Saya juga masih. Dan saya baru tahu virus itu lebih cepat mati gitu. Karena kita sering kayak sterilin kita punya saluran tenggorokan dan hidung ya. Gitu. Di samping itu saya pasti percaya dengan kuasa bilur Tuhan Yesus. Saya bilang, enggak lah, no germ can touch my body and live. Amin, Pastor. Bukan kita takabur, bukan berarti kita nggak hati-hati, bukan berarti kita tidak memperhatikan protokoler kesehatan. Tapi namanya kan kita makhluk rohani. Kita ada bilur Tuhan Yesus. Ya, kita klaim aja janji Tuhan dalam hidup saya. Amin, Pastor. Jadi saya lebih healthier, lebih sehat tahun ini. Waduh. Dan satu lagi, Di, saya lebih knowledgeable. Ini bukan sombong nih ya. Ya mau nggak mau karena lebih banyak waktu di rumah. Dibaca dikurangin dengan waktu travel macet di Jakarta dan lain sebagainya. Saya lebih banyak di rumah. Jadi saya lebih banyak baca buku. Dan salah satunya karena pandemi, jadi saya berusaha untuk menjadi hamba Tuhan yang relevan terhadap keadaan sekitarnya, Di. Jadi saya baca buku kesehatan, anak Tuhan yang menulis
one of the best seller di Amerika. Dan dari situ saya malah sudah bikin summary-nya dan sudah masuk di YouTube Jakarta City Blessing. Oke. Dan banyak yang senang mendapatkan pengetahuan karena dokter ini tidak hanya bicara dari segi kesehatan fisik, tapi dia menghubungkan kesehatan fisik dengan firman Tuhan. Oh, penulisnya itu dokter maksudnya? Dokter, benar-benar Oke. medical doctor, seorang dokter tulen gitu loh, bukan yang lainnya tulen. Maksudnya seorang dokter gitu. Iya, iya. Dan saya bikin video-video singkat 2 menit, 3 menit. Dan salah satunya yang The Midnight Hour itu loh yang kamu dengar yang Oh, itu dari buku itu juga, Pastor? enggak, itu enggak dari buku Inspirasi itu, tapi Pastor, ada ya? inspirasi Oke. lain gitu. Wah. Jadi itu yang saya alamin. Nggak pernah saya pikirkan saya baca buku-buku kesehatan gitu ya. Karena Iya, iya. saya tidak terlalu ngerti istilah-istilah. Tapi saya pikir, kenapa tidak ya? Jadi saya jadi baca buku. Iya, Jadi tahun ini ya lebih pinter sedikit dibandingkan tahun lalu. iya. Udah pinter nambah pinter lah, Pastor Iya, ya. puji Tuhan lah gitu ya. Iya, Jadi di iya. tengah-tengah pandemi ini ada yang negatif, pasti kita tahu ya. Tapi Tuhan bisa merubah yang negatif itu kalau kita mengerti Tuhan itu baik dan kalau kita tidak merasa kita ini adalah korban. Iya. Bukan berarti kita nggak kena efek ya. Iya. Kita kena efek. Tapi seperti kamu bilang, kita melihat dengan kacamata kita ini diciptakan pemenang. Benar, Kita Pastor. nggak self pity. Iya. Ada pengalaman kamu lagi di Api? Kalau saya waktu Pastor, gak jauh beda lah Pastor ya. Secara pandemi kita ngalamin banyak hal yang saya rasa semua orang alamin yang tadi kita bilang. Itu baik dari segi kesehatan, dari segi perekonomian dan lain-lain Pastor ya. Cuman saya mau bagi sedikit ayat bagus Pastor ya. Iya. Itu ada di Yohanes 8 ayat 12. Ini relate sekali kalau kita udah paling sering dengar ada kisah 5 roti 2 ikan maksudnya. Iya. Tapi ini saya setelah itu Tuhan ada ngomong mengenai Jesus the light of the world. Dia ada terang dunia kan maksudnya. Di firman Tuhan saya senang yang Pastor sudah kenalkan mengenai The Passion Translation. Iya. Ada bahasa Indonesia, saya sampai beli tuh bukunya Iya. Pastor. Banyak bener. Iya. Tapi saya senang bacanya. Dia tulis di sini, dan Jesus said, I am the light to the world, bukan of the world, Pastor. To the world. Jadi nunjuk Pastor ke dunia itu. Dan Pastor tuh kalau khotbah sering ya. Kalau orang bilang duniawi. Kita ada perkara surgawi, ada perkara duniawi. Iya, Gitu. iya. Tapi Pastor kan kasih mention bumi ya. Selama yang kita dengar kayaknya joking, Iya, bercanda gitu ya. Tapi saya karena pandemi itu kan kita sering dengar, jadi kita dalemin tuh. Bener loh Pastor. Waktu Pastor sebut bumi itu exactly kayak firman Tuhan bilang, enggak, saya bukan hanya dunia, saya nunjuk ke arah rumah kamu, bumi itu. Jadi saya Kamu terang mempersonifikasikan nih ya. kepada saya sendiri. Bagus Waktu itu kondisi lagi pandemi, setelah sembuh, kan perekonomian juga saya lagi berharap Iya, nih Pastor iya, naik iya. ya. Waktu saya dengar lagi tuh firman Tuhan di audio, video, saya dengar. Saya dengerin lagi, dah khotbah-khotbah semua gitu Pastor. Nah waktu itu saya kata bumi Pastor. Saya langsung klaim, saya bilang, iya Tuhan itu terang buat hidup saya. Amin. Makanya waktu saya sama istri saya, kita kan juga mikir dong, kalau istri kan lebih wah kita nambah anak nih, income harus nambah nih, gitu kan ya. Saya bilang bukan income mesti nambah, ingat nambah anak berarti berkatnya nambah. Amin. Walaupun pandemi ini membuat kita secara panca indera kita susah Pastor ya, untuk melihat Iya. bagaimana bisa berkembang gitu. Waduh, Di, kamu luar biasa ya. Survei mengatakan bahwa di tengah-tengah pandemi, maka pandemi itu jahat. Membuat orang tuh harus tinggal di rumah. Itu saya berpikir quality time itu kan lebih baik. Iya. Ternyata survei mengatakan dari bulan 4, bulan 5, dan bulan 6, baik di Amerika maupun di Indonesia, angka perceraian itu meningkat. Tinggi Pastor ya. Meningkat 20 atau 30%. Wow. Oke. Kematian juga bukan Udah pasti hanya meningkat. kematian karena COVID, tetapi bunuh diri. Itu meningkat. Gitu ya. Jadi itu betul. Kenapa? Sesuatu yang efek tubuh kita, itu bagaimanapun juga, percaya atau tidak, kena ke jiwa kita. Setuju Pastor. Tapi kamu justru kebalikannya, puji Tuhan. Di tengah-tengah pandemi tidak mengalami hal yang negatif dalam arti keluarga,
Tapi malah Tuhan kasih intimacy baru ya. Iya, Pastor. Dapat apa namanya? Baby. Baby ya. Wah, ini Makanya kesaksian orang luar bilang ini biasa karena nih. sering di rumah kali ya, kata orang itu. Tapi ya satu hal, Pastor, yang karena Pastor ngomong mengenai apa, bagaimana banyak orang bunuh diri dan lain-lain, Pastor ya. Saya bersyukur sih, Pastor. Tahun ini membuat saya semakin intim sama Tuhan, Pastor. Puji Tuhan. Hidup saya secara ini mungkin nggak berubah tiba-tiba jadi kaya raya, Pastor ya. Tapi ada perluasan di dalam hati saya, Pastor. Di dalam realem saya dengan Tuhan itu, saya merasa ada sesuatu yang lebih dalam lagi. Ya seperti tadi, orang bisa bilang, saya malah thank you sama Pastor bilang, luar biasa kalau ini malah kamu melihat sesuatu yang berbeda. Iya, Berarti mata saya berubah, Pastor. Gitu, berubah. Ya karena saya percaya firman Tuhan itu, Pastor. Gitu. Kalau saya memang lebih banyak baca firman. Jadi saya juga diingetin juga oleh para penatua saya, para gembala. Misalnya salah satu Pastor Denny, dia cerita, walaupun dia tidak bisa kemana-mana atau terkungkung secara fisik, tetapi dia punya banyak waktu untuk membaca firman. Jadi kalau ketemu orang yang seperti itu ya, kita kan kalau kita punya temen yang bagus, yang positif yang bahasanya positif ya. gitu ya, bahasanya positif kan memberikan dampak kepada kita ya. Betul, Pastor. Jadi saya mengucap syukur di dalam penatua pertemuan, kita pertemuan setiap minggu loh. Jadi interaksi kita lebih banyak, kita bikin strategi, dan salah satunya itu adalah di tengah-tengah pandemi kita berdoa buat jemaat, kita juga berpikir, wah, kita buat sesuatu yang kita sebut Saturday Worship, yang hari Sabtu kita doa pagi, kita menyembah Tuhan. Kenapa? Dengan sekarang itu kita terdisconnect. Padahal ada kuasa di dalam kita bertemu mau nyembah Tuhan. Tapi karena pandemi kan kita nggak bisa. Tapi ya akhirnya kita lakukan lewat Saturday Worship dan kita ngerasakan manfaatnya luar biasa. Saya pribadi disegarkan. Amen. Ya, jadi di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah membuat kita depresi loh. Membuat kita tuh emosi kita bisa up and down. Tapi waktu kita worship Tuhan, saya sendiri walaupun sebagai hamba Tuhan ya yang mesti memimpin ya. Tapi saya mengucap syukur. Tuhan memakai orang lain juga untuk memimpin, untuk mendorong, untuk encourage. Belum lagi ya care cell demi care cell yang saya ikutin programnya hari Kamis yang belakang ini Yudi suka buat, membuat wawasan saya juga semakin bertambah. Ya ada lagi talk show, interview sama kamu hari Rabu yang kita pernah lakukan. Statement-statement kamu, cara berpikir kamu juga menguatkan saya. Amin, Pastor. Thank you. Di samping doa-doa saya bersama dengan teman-teman sekota, itu semua. Dan tentunya firman Tuhan yang saya baca sendiri itu menjadi rema yang luar biasa. Kalau saya boleh tanya nih, Pastor. Ya. Kira-kira di tahun ini, Pastor ya. Tadi kan banyak dari saya juga. Gereja sendiri apa nih, Pastor? Mungkin bahasanya lebih tepatnya milestone-nya kali, Pastor ya. Iya, atau ini juga nih apa betul. nih, Pastor? Ini terus terang. Ini yang salah satu membuat saya ngalamin yang kalau saya sebut tadi depresi ya. Saya nggak tahu istilahnya. Down juga ya, gimana ya? Mau melakukan sesuatu tapi tidak bisa. Iya. Gereja yang mestinya menjadi contoh, mestinya ada, tapi gimana memang karena pandemi. Saya sadar bukan gereja kita. Gereja Semua orang lain juga semua ya. begitu ya. Jadi akhirnya kita nggak beribadah cukup lama tuh 8 bulan. 8 bulan, ya? exactly, persis 8 bulan. Kita pikir dari bulan Maret nggak ketemu. Saya ingat Cisandra masih ngomong, kapan kita ibadah lagi, Pastor? Saya pikir, nggak mungkin lama-lama dah. Semua orang juga nggak mungkin pikir lama ya. Bulan Mei nggak jadi kenyataan. Bulan Juni nggak jadi kenyataan. Akhirnya mau berani planning juga nggak berani loh. Kalau planning gagal terus, kita down kan? Iya sih. Waduh, tapi saya mengucap syukur. Kita tidak give up. Salah satu contohnya dia, ini loh, lihat ini pohon Natal. Ya, Cidewi sama teman-teman kantor kita bikin. Ini kan, kita kan nggak tahu Christmas itu
Kita bakal celebrate apa enggak Bakal gitu celebrate. By the way, kita sudah celebrate minggu yang lalu ya. Oke. Tapi tadinya itu kita last minute celebrate-nya. Kita ambil keputusannya last minute. Soalnya kan kita harus pantau situasi COVID ya. Bagaimana dengan PSBB, keputusan gubernur dan lain sebagainya. Tapi saya mengucap syukur saya dikelilingi oleh orang-orang yang positif. Jadi kalau suasana negatif, kita cenderung nggak ada acara, ya sudah gereja dibiarin dong. Tapi tuh lihat ada pohon Natal, keren kan? Bagus, Pastor. Nah ya, tuh lihat ini, coba lihat. Ini gambar, ya? ini kamu tahu nggak gambar apa nih? Pohon Natal, Pastor. Pohon Natal ini. Dan kemudian sama Tego, sama Marna, sama orang kantor dikasih lighting. Lightingnya. Iya. Jadi milestone-nya itu kita bisa ibadah pada tanggal berapa waktu itu? November 15. Dan itu terakhir kita ibadah Maret 15, kamu juga hadir kan? Maret 15, November 15 itu ulang tahun gereja. Wow. Dak-dikduk juga loh, Dik. Kita kumpul, terbatas sih orangnya, memang kita nggak berani banyak-banyak. Tapi bagaimana ini menjadi klaster, ya kan? Itu bisa jadi kepikiran. Jadi kepikiran. Tapi kembali lagi, firman Tuhan yang datang, kesaksian Pastor Agus Rianto tentang papanya yang luar biasa, minta ke gereja umur 80-an tahun. Akhirnya pokoknya kesaksian demi kesaksian, firman Tuhan yang saya baca, kesaksian kamu menang dari COVID, akhirnya kita memberanikan diri November 15. Ternyata mendapat respon yang luar biasa. Dan tanggal itu tanggal spesial, Pastor. Tanggal spesial, 15 Maret, 15 November. Berpapasan. Ulang tahun yang ke-20. Ulang tahun ke-20. Jadi Tuhan nggak lupa, Pastor. Benar-benar bumi dia nunjuk. Betul. Sehingga membuat, tadi kan kamu cerita, kamu ada, Tuhan memberikan bayi, sesuatu yang nggak pernah kamu pikirkan kan? Iya, betul. Berarti kita perlu memberikan harapan. Kita perlu memberikan harapan kepada diri kita dan orang lain. Karena Tuhan selalu memberikan harapan buat kita. Amin, Pastor. Jadi itu salah satu yang saya dapat di tahun ini. Di tengah-tengah pandemi, situasi gelap. Tapi saya punya harapan. Amen, karena Pastor. Tuhan punya harapan yang besar buat saya. Apalagi ini bulan Natal. Jadi saya nggak bilang lagi saya kalau sebelum depresi atau apa ya, istilah-istilah jiwa ya. Enggak lah, punya harapan yang luar biasa. Amin, Pastor. Kamu yang mestinya nggak punya harapan di 30 hari di rumah sakit. Menurut saya kamu mengalami sesuatu yang lebih buruk daripada saya. Benar, Pastor. Tapi kamu survive. Yang saya ingat sekali, kamu punya firman tuh. Apa firman itu waktu itu? Di Mazmur, dia bilang, singing about you makes me strong. Singing about you, bernyanyi tentang kamu, membuatku kuat. Wow, luar biasa memang, Pak. Hanya dengan bernyanyi itu sudah memberikan kita kekuatan ya. Iya, benar, Pak. Apalagi pribadi dia yang tinggal dalam kita ya. Itu ayat itu jadi rema buat kamu, jadi rema juga buat saya. Amin, Pastor. Yes. Wow, jadi walaupun situasi pandemi ya saya tidak tahu kapan, tapi kamu sudah menjadi contoh orang yang berharap. Amin, Pastor. Dan Tuhan menyertai kamu dengan banyak mukjizat. Saya juga mau berharap. Amin. Wah, luar biasa, Pastor. Luar biasa. Nah, akhir tahun ini nih, kalau misalnya kamu mau kasih advice apa kepada jemaat kita, kepada pemirsa pendengar, baik tua maupun muda, kira-kira apa advice kamu nih menutup tahun 2020, tahun pandemi ini nih? Saya pribadi sebelum kasih advice, saya pribadi memberikan advice kepada diri saya sendiri dulu, Pastor. Yaitu apa? Di tengah masalah apapun, jangan pernah kita untuk tidak mengandalkan firman Tuhan. Saya tahu masalah kadang-kadang kelihatannya lebih besar, Pastor. Lebih menekan kita, sehingga nanti firman Tuhan mah, bisa seperti itu. Saya juga ngalamin gitu, Pastor. Tapi luar biasa Tuhan nggak setia. Walaupun dikasih waktu sedikit pun, dia ingin berkuasa lebih besar dalam waktu yang sedikit itu. Tapi apalagi, advice saya adalah kalau kita bisa memberi waktu kepada masalah yang kita hadapin itu lebih banyak, kenapa kita nggak switch saja? Memberi waktu lebih banyak firman Tuhan, menguasai kita, Pastor. Wow. Saya sekarang pribadi, saya baru ini, Pastor. Ya, baru ini. Saya cerita sih kesaksian. Saya tuh udah tahu ini closing secara perhitungan proyek saya di salah satu ada proyek cukup besar
itu nggak mungkin dapat lah. Karena memang gara-gara pandemi ini keuangan semua di-keep dulu. Ya. Orang ngirit-ngirit ya. Iya, karena mereka lagi bagi set buat tahun depan gimana nih gitu. Tapi by the grace of God, baru saya ngomong ke istri saya, enggak, punya anak bukan harus punya income besar. Punya anak berarti dapat income besar. Proyek itu walaupun belum dibuka 100%, 1/4 itu kan nilai cukup berarti buat kita, Pastor. Oh, habis ini kita makan-makan. Oh iya, Pastor, sudah siap semuanya. Jadi advice saya ada ongkos dengerin ya. Iya. Advice saya kepada para pendengar yang setia jemaat Tuhan. Jadi jangan, tadi Pastor juga ada ngomong, don't give up. Dan terus percaya kepada Tuhan. Dan saya ingat sekali Pastor tuh selalu bilang, kalau saya kan dulu sempat konsultasi sama Pastor ya, Pastor kok masalah ada terus. Saya ingat sekali, Pastor pasti juga nggak bisa jawab. Ya. Tapi Pastor kasih saya kata-kata yang saya nggak akan pernah lupa, yaitu continue to believe. Terus percaya ya. Terus percaya. Ya saya nggak bisa kasih jawabannya karena saya kan bukan Tuhan, Iya. Tapi walaupun saya tidak bisa kasih kamu jawaban, tapi saya, ini puji Tuhan ya, saya bisa memperkenalkan kepada kamu orang yang bisa memberikan jawaban buat kamu. Siapa? Dia adalah Tuhan Yesus. Amin. Makanya continue to believe. Gitu. Kalau Pastor sendiri gimana nih? Kalau Pastor? saya ingin mengutip Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10. Iya. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Pandemi ini salah satu cara dia mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang, kata Tuhan Yesus, memberikan kehidupan dan kehidupan yang berkelimpahan, bahkan kehidupan yang kekal. Amin. Jadi there is life. Tuhan itu tahu kamu dan saya akan ada di 2020. Amin. Tahu persis. Dia tidak menciptakan kita di luar waktu kita. Yes. Kok Tuhan berani atau mengizinkan kita hidup di tahun 2020, di tahun pandemi? Karena dia tahu, dia hidup di dalam kamu, makanya kamu pasti bisa menang. Bahkan sudah menang 2000 tahun yang lalu bersama-sama dengan dia di atas kayu salib. Jadi saya ingin mengakhiri tahun ini dengan penuh harapan, apalagi tahun depan kan kita punya gereja, kita punya tema expectation. Berharap. Dalam bahasa Indonesianya, hope lah, harapan. Jadi itu, kita masih punya harapan. Walaupun kita di tengah-tengah pandemi. Karena iblis datang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu memang kerjaan dia. Lewat penyakit, lewat pandemi. Tetapi aku datang. Aku itu kan Tuhan Yesus. Ya. Aku datang memberikan apa? Kehidupan yang kekal. Kehidupan. Hidup yang berlimpah. Hidup yang kekal. Nah, kalau kita bicara hidup yang berkelimpahan itu, puji Tuhan kamu dapat project. Tapi tidak harus selalu dikonotasikan dengan duit. Ya? Tapi damai sejahtera, sukacita, tidak takut pun itu adalah kehidupan yang berkelimpahan. Betul. Ada orang punya banyak secara materi, tapi hidup di dalam ketakutan. Benar. Itu nggak berlimpah tuh hidupnya. Iya. Itu tidak berlimpah. Luar biasa ya dia. Amin, Pastor. Luar biasa. Saya senang sekali sama tuh. Apalagi ya dia yang ada pesan-pesan terakhir buat jemaatnya ya. Kalau dari saya sih tetap selalu untuk continue to believe. Continue to believe ya. Dan waktu Pastor tadi share mengenai ini, saya jadi dapat rema baru, Pastor. Memang Tuhan itu kalau memanggil kita anak, dia pribadi punya harapan buat kita, Pastor. Makanya waktu Pastor bilang tahun depan expectation atau day, harapan. The year, itu jadi satu hal yang baru buat saya nih. Tentu buat pendengar yang setia, waktu dengar ini makin lebih antusias, Pastor. Gitu ya, Pastor. Tidak ada tantangan yang bisa mengalahkan kita. Amin, Pastor. Kenapa? Karena kita dalam Kristus Yesus, bukan karena kita kekuatan kita, tapi Tuhan menyertai kita. Ngomong-ngomong, Pastor, kalau boleh nih kasih bocoran. Ya. Tahun depan itu ayatnya dari mana, Pastor? Ayatnya dari Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Ya, itu dari Perjanjian Baru. Kalau di Perjanjian Lama, di Perjanjian Baru itu Christ in us, the hope of glory. Kristus di dalam kita adalah harapan kemuliaan. Kristus di dalam kita harapan, nggak kecil-kecil harapannya, Dik. Kamu punya harapan proyek tambah 100 juta, 200 juta, 1 M. Itu udah luar biasa. 10 M luar biasa. Tapi itu belum mulia.
harapan kemuliaan. Kemuliaan Tuhan itu lebih besar daripada teh, lebih besar daripada dunia. Amin, Pastor. Luar biasa. Wow. Luar biasa ini ya. Luar biasa. Wah. Jadi bagaimana kalau kita doakan jemaat yang dikasih Tuhan, pemirsa pendengar yang setia. Bapa, kami berdoa, Engkau berkata, kami memiliki harapan yang luar biasa di dalam Engkau. Yes. Yeremia 29 berkata, Engkau punya rancangan yang ajaib, yang luar biasa. Bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan yang buruk. Walaupun iblis sedang merencanakan yang buruk lewat pandemi dan akibat daripada pandemi. Tapi seperti yang kamu katakan, continue to believe. Teruslah percaya kepada Tuhan. Dia memberikan rancangan yang luar biasa. Amen. Walaupun saudara belum bisa melihat, tapi Tuhan sudah melihatnya. Dan Kristus di dalam saudara dan saya adalah harapan. Ekspektasi kita itu besar di dalam Kristus Yesus. Bapa, berkati umat-Mu, berkati jemaat yang dikasih Tuhan, dan izinkan kami mengakhiri tahun 2020 dengan sukacita Natal yang luar biasa. Masuk 2021 dengan expectation, dengan hope, dengan harapan yang besar, karena Engkau hidup di dalam hidup kami. Amin. Tuhan, setiap kebutuhan doa kami, Tuhan jawab, dan Tuhan penuhi untuk kemuliaan nama-Mu sesuai dengan kekayaan kemuliaan surga untuk hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Jadi kita kasih kesempatan sama pemirsa pendengar yang setia untuk mengakhiri 2020 dengan percaya sama Tuhan Yesus, sumber sukacita, sumber harapan mereka. Amen. Yuk kita doa buat mereka. Pemirsa pendengar yang setia, kalau saudara ingin memiliki harapan di dalam Tuhan, saudara belum kenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara boleh ikutin doa kami. Katakan, Tuhan Yesus, hari ini, di akhir 2020, kami membuka hati kami. Kami mau percaya sama Engkau. Kami terima Engkau, Tuhan Yesus, sebagai Tuhan kami, sebagai Tuhanku, dan Juru Selamatku, yang mengampuni semua dosa-dosaku dan pelanggaran-pelanggaran. Dan hari ini juga, jadikan aku putra-putri kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kalau saudara sudah berdoa demikian, yakinkan diri saudara bahwa saudara adalah putra-putri kerajaan surga. Amin. Jemaat yang dikasihi, kita akhiri ibadah kita dengan mengingat akan hidup, hidup ya. Buka hati saudara, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia yang berlimpah. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dari surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai ketemu tahun 2021. Merry Christmas and Happy New Year. Terima kasih karena baru saja saudara menyaksikan ibadah streaming Jakarta City Blessing. Di minggu depan kita akan mengadakan ibadah secara live, yaitu ibadah tatap muka. Jadi bagi saudara yang ingin hadir, segera daftarkan diri Anda karena tempat terbatas loh. Nah, bagi saudara yang membutuhkan layanan doa ataupun ingin sharing, saudara dapat menghubungi nomor di bawah ini. Sekarang waktunya kita memberikan persembahan dan perpuluhan. Saya percaya berkat yang Tuhan berikan selalu melimpah di dalam setiap kehidupan kita. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Dan selamat tahun baru 2021. Happy New Year!